Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Apanya yang diperbaiki? Ya banyak dong. Banyak yang harus diperbaiki. Apalagi ya, fasilitas-fasilitas yang sudah difungsikan dengan baik di eranya Anies Baswedan itu dirusak, dihancurkan oleh Heru Budi. Bahkan gedung apartemen Kampung Bayam yang itu sudah disediakan, kuncinya nggak dikasih. Sudah selesai di eranya Anies, tapi karena Anies keburu lengser sebagai gubernur, nggak dikasihin kuncinya sama Heru Budi. Ampun itu, ampunan. Dan yang menarik adalah ketika kita mendengar pernyataan Anies, kan sering disebut wah hanya jago berkata-kata. Justru dengan jago berkata-katalah terrealisasi waduk-waduk di Jakarta dibangun. Yang itu gagal di eranya Ahok, yang itu gagal di eranya Jokowi. Berhasil dengan skill komunikasi Anies Baswedan yang begitu mumpuni, akhirnya persoalannya kan persoalan dengan warga. Ya. Tapi Anies bisa persuasi gitu. Sehingga terjadilah sebuah kesepahaman bersama, akhirnya proyek-proyek bisa berjalan yang itu gagal di eranya Jokowi, yang itu gagal di eranya Ahok gitu. Oke, masih menunggu keputusan PDIP mengusung Anies Andika, makin tak terbendung, Jokowi makin ketar-ketir. Anies Andika memang pilihan yang rasional ya untuk menggait sebelah kanan dan menggait sebelah kiri, dan itu tentu yang kita harapkan bersama, bagaimana seorang Anies Baswedan ini terbukti berkali-kali mampu menyatukan. Ini nggak bisa kita nafikan. Misal ya, PKB dan PKS itu kan sulit menyatu di berbagai kesempatan sebelumnya, tapi di pencapresan Anies kemarin bahkan sekarang begini nih, PKS PKB itu begini gitu. Jadi sobat dekat gitu. Nah, ini akan terbukti kembali pada bergabungnya PKS dan PDIP. Yang tentu peran seorang Anies Baswedan saya kira besar juga di sana. Selain ada kesadaran pastinya baik dari PKS maupun PDIP untuk menjalin sebuah sinergitas. Kalau sesama partai nasionalis itu sinergitasnya sulit dicapai. Kenapa? Karena di bawah irisannya sama gitu. Konstituennya mirip-mirip. Partai religius dengan partai religius itu mirip-mirip. Yang beda barangkali dengan PKB, walaupun sama-sama religius gitu ya, PKS dan PKB, tapi konstituennya beda. PKB jauh lebih banyak NU ya. PKS walaupun banyak NU-nya, tapi jauh lebih banyak yang non-NU. Nah, kan artinya ini meraup segmentasi yang melebar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu. Nah, ini juga mudah-mudahan, karena kita dengar Masinton Pasaribu menyatakan hasil surveinya, hasil pendataannya, kader-kader PDIP di Jakarta ternyata lebih memilih Anies Baswedan dibandingkan Ridwan Kamil. Nah, ini kan menarik ya. PKS sekarang sudah mengatakan menyerahkan urusan cawagupnya ke Anies, artinya ada kelogowan lagi-lagi, legowo PKS. Kalaupun nanti Anies tidak memilih Sohibul Iman, walaupun kita senang banget itu, karena nama relawan kita Komandan. Komando menangkan Anies Baswedan, ya, Komandan. Nah sekarang Komando menangkan Anies Sohibul Iman, masih masuk itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau Anies Andika kan nanti pasti singkatannya beda lagi ya, apa? Andika Anies Dika. Ya gampang lah itu, nanti kita cari ya. Gue solid dengan PKS. Pokoknya PKS harus gandeng Anies terus sampai Pilpres. Masya Allah. Sohibul Iman oke, melihat background pendidikan dan rekam jejaknya. Menarik Sohibul Iman nih. Karena ketika Pak Anies menjadi rektor di Paramadina, rektor sebelumnya itu Sohibul Iman. Bayangkan, sama-sama cendekiawan, sama-sama religius. Dan kemudian Sohibul Iman masuk ke DPR,
2 periode, 3 periode dengan sekarang, sempat menjadi wakil pimpinan DPR. Ya sudah terbukti, bahkan menjadi presiden PKS. Yang tempo hari juga melambungkan elektabilitasnya di sekitaran 2014-an. Dahsyat gitu. Nah, oke, ini sudah banyak ini yang respon ya. Kalau PKS konsisten mendukung Anies tanpa memaksakan kadernya jadi cawagup, we are forever bersama Anies. Oke, kita lihat kabarnya ya. Tidak hanya Partai Gerindra, Pak, tapi kemarin beberapa hari yang lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani juga bilang bahwa kans PDIP untuk mendukung Bapak ini tidak hanya lebih dari 50%, bahkan terbilang sangat tinggi kemungkinannya. Sejauh mana, Pak, komunikasi antara Bapak dan Mbak Puan ini sudah terjalin? Ya, sebetulnya kalau komunikasi terus kan. Jadi kita ngobrol dalam banyak acara juga, dan pembahasan dengan teman-teman di PDI Perjuangan juga berjalan. Jadi karena itulah tadi saya sampaikan, apabila kita bisa bersama-sama merajut untuk Jakarta yang lebih baik, karena pada akhirnya ini bukan sekedar persoalan kontestasi calon, tapi juga ini adalah tentang menyelesaikan tantangan yang ada dan menyiapkan Jakarta untuk menjadi kota yang maju, kota global, tapi juga kota yang membahagiakan warganya. Jadi ini tentang Jakarta. Jadi kami memaknai itu sebagai kepercayaan, dan senang sekali selama ini juga dengan teman-teman di PDI Perjuangan itu kita ngobrol banyak hal yang terkait Jakarta. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa bersama-sama. Ya kalau saya masuk mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei ya. Rankingnya nomor 1. Meskipun saya pikir capek juga orang mau ngadapin dia di Jakarta ini. Meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu maksudnya. Boleh-boleh aja kan, nggak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit ya. Pak Paloh, kalau memang meyakini elektabilitas Mas Anies, apakah nanti akan menyodorkan cawagupnya dari Nasdem atau gimana? Nasdem itu yang paling terakhir. Berarti kalau memang bisa tidak ada kasih syarat mendukung tanpa syarat? Nggak ada syarat. Memang selalu Nasdem dukung Anies tanpa syarat. Jadi bahasa politik ketika bicara tanpa syarat itu biasanya di belakangnya pakai tapi atau asal. Asal. Tapi asalnya sudah jelas oleh Sekjen Nasdem disampaikan. Asal itu wakilnya tidak boleh dari Partai Nasdem. Wah, ini seperti yang negarawan sekali ya Partai Nasdem, khususnya barangkali Surya Paloh. Bisa jadi memang demikian. Tapi tentu kita melihat juga apa yang terjadi di Pilpres kemarin. Ketika kita melihat pemilihan Muhaimin Iskandar itu atas inisiatif dari Surya Paloh. Meskipun juga barangkali tempo hari juga menyebutkan wakilnya terserah Anies Baswedan. Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah catatan yang negatif di masyarakat ketika melihat sosok Surya Paloh dan Nasdemnya. Karena kita berharap tentu seluruh partai-partai ini membaik terus-menerus, sehingga tugas kita mengkritisi terus-menerus, kan begitu, agar mereka menjadi baik. Jadi bukan dasari atas kebencian, apalagi sakit hati, tidak ada sama sekali ya.